saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam channel YouTube saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Joshua Erikson Eno, biasa akrab disapa dengan nama Joshua. Saya adalah seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Indonesia bagian Timur di Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi yang saya dapat dalam salah satu mata perkuliahan saya di kampus ini. Mata perkuliahan tersebut adalah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Mata kuliah ini diampu oleh dosen kami, Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MTH, MPA. Selamat menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, kita awalnya harus mengetahui apa itu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah metode penelitian. Apa itu metode? Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir menyusun gagasan yang beraturan, berarah dan berkonteks yang relevan dengan maksud dan tujuan. Yang kedua adalah penelitian atau research. Apa itu penelitian? Penelitian atau research merupakan suatu kegiatan mengkaji secara teliti dan teratur dalam suatu bidang ilmu menurut kaidah tertentu. Mengkaji ialah suatu usaha memperoleh atau menambah pengetahuan. Jadi, meneliti dilakukan untuk memperkaya pengetahuan tentang suatu hal. Jadi teman-teman semua, metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data, serta melakukan investigasi atau penyelidikan pada data yang telah didapatkan. Yang kedua adalah karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya dalam suatu karya ilmiah berisikan data, fakta, solusi mengenai masalah yang diangkat, serta penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematik. Setelah kita mengetahui apa itu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah, selanjutnya kita akan dihadapkan dengan 3 pertanyaan yang menjadi dasar bagi kita untuk melakukan penelitian. Yang pertama adalah apa? Yaitu apa yang menjadi dasar untuk kita teliti? Apakah itu sebuah benda, orang, fenomena, atau peristiwa-peristiwa tertentu? Yang kedua adalah mengapa, yaitu alasan mengapa kita meneliti akan suatu hal tersebut. Apakah karena hal tersebut sedang menjadi berita yang tren atau banyak dibicarakan, atau karena hal atau sebab lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara kita agar dapat menerapkan atau mengimplementasikan penelitian kita. Ketiga pertanyaan yang telah dijelaskan tersebut adalah pertanyaan mendasar yang akan menghantar kita pada suatu finding atau temuan. Hal yang berikut adalah prinsip penelitian teologis. Pada bagian ini saya akan memberikan 4 poin mengenai prinsip yang dilakukan, yaitu yang pertama, sampaikan
yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Lebih dari itu adalah jahat. Yang kedua adalah sampaikan sesuatu sekalipun hal itu tidak disetujui atau memicu perdebatan dan permusuhan. Yang ketiga, kerjakan penelitian ini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang keempat adalah bersukacitalah dalam melakukan. Hal yang berikut adalah sifat dari penelitian teologis. Terdapat beberapa sifat. Yang pertama, berdasarkan masalah. Untuk mendapatkan masalah harus ada sebab akibat yang disebut dengan riset. Yang kedua adalah harus ada kemauan untuk memecahkan masalah. Pada bagian ini kita akan mengetahui suatu istilah yang disebut dengan gap. Yang ketiga adalah berdasarkan penelitian komprehensif atau menyeluruh. Pada bagian ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah kita harus meneliti dari segi yang luas agar semakin banyak yang kita ketahui. Yang kedua, apapun penelitiannya hanya akan berbicara tentang Allah, manusia, dan alam. Yang ketiga, perbedaan antara metode teologi dan metode yang lain, yaitu metode teologi digunakan theos dan logos, sedangkan dalam metode lain hanya menggunakan logos tetapi tidak bisa menggunakan theos. Yang keempat, berdasarkan cara tertentu. Ada dua metode yang umumnya digunakan, yaitu metode kuantitatif, yaitu berdasarkan angka. Yang kedua adalah metode kualitatif atau berdasarkan kata. Poin yang kelima adalah perkembangan ilmu pengetahuan teologi. Dalam hal ini, sebuah riset harus menghasilkan sebuah novelty atau adalah gap penelitian. Dalam gap penelitian ini kita harus mampu memahami masalah dengan cepat dan tepat karena masalah adalah gap. Biasanya gap terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Yang kedua adalah kesenjangan antara hasil penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Yang ketiga adalah kesenjangan antara teori yang satu dan teori yang lain. Adalah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah berisi tentang apa yang akan kita teliti atau hal inilah akan kita deskripsikan atau kita jelaskan melalui serangkaian aktivitas penelitian. Dalam membuat rumusan masalah terdapat batasan-batasan masalah. Terdapat 3 hal yang harus kita ketahui dalam batasan masalah, yaitu yang pertama batasan tempat atau lokus penelitian, yang kedua adalah batasan fokus atau masalah yang diteliti atau konsep variabel, yang ketiga adalah batasan waktu, yaitu periode atau rentang waktu penelitian. Yang berikut adalah pertanyaan penelitian. Dari rumusan masalah kita membuat beberapa pertanyaan penelitian. Tujuannya adalah agar kita mencari data untuk digunakan dalam mendeskripsikan dan menjelaskan rumusan masalah. Cara pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan 2 cara. Yang pertama adalah data primer, yaitu dengan cara melakukan wawancara secara langsung. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu melalui teks, buku, orang kedua, dan lain sebagainya. Berikut adalah manfaat penelitian. Dalam melakukan penelitian, ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah manfaat praktis atau manfaat langsung. Yang kedua adalah manfaat metodologis atau penguatan metode. Dan yang ketiga adalah manfaat teoritis atau penguatan teori.
Yang berikut adalah tujuan dari penelitian yang kita lakukan. Inti dari tujuan penelitian yang kita lakukan adalah memperoleh jawaban dari apa yang kita berikut adalah analisis data dan temuan. Pada bagian ini, hal yang penting dan perlu diperhatikan yaitu data, temuan diinterpretasi dan ditafsir kebermaknaannya. Kemudian pada bagian ini juga prinsip asosiasi menjadi sangat penting. Pada bagian ini gunakanlah cara berpikir periode lalu, sekarang dan masa depan atau forecasting. Yang berikut adalah poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada bagian ini, kita menarik kesimpulan dari seluruh penelitian dengan rumusan yang berbeda dari bahasa temuan dan analisis. Kesimpulan bersifat singkat dan tidak mengulangi apa yang sudah dibahas di dalam analisis dan temuan. Sekian materi yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semua. Jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.